Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, gaji ke-13 PNS akan diberikan pada bulan Juni 2021 mendatang. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Dalam PP 63 tahun 2021, selain tunjangan hari raya, pemerintah akan berikan gaji ke-13 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan bulan Juni 2021, ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pekan lalu. Gaji ke-13 PNS yang bakal cair adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Dengan hal ini Sri Mulyani berharap kinerja dan dedikasi abdi negara terhadap tugas-tugasnya akan semakin baik. Besaran gaji ke-13 adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat. Dengan hal ini diharapkan seluruh ASN, TNI, Polri dan ASN di daerah dapat fokus menjaga tugasnya dengan penuh dedikasi, ungkap Sri Mulyani, dan berikan empati dan simpatinya bagi masyarakat yang tahun ini sebagian besar belum pulih dari kondisi COVID-19, lanjutnya. Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sebesar Rp38 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya, THR, PNS tahun ini. Dananya mulai dicairkan H10 Lebaran. Selain itu, pemerintah juga memastikan akan memberikan gaji ke-13 pada Juni 2021. Pencairan dilakukan jelang tahun ajaran baru anak sekolah. Lantas, bagaimana tata cara pembayaran THR dan gaji ke-13? Mengutip Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 42/PMK 05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, Jumat, 30/4. Pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran, DIPA, satuan kerja berkenaan. Untuk lembaga non-struktural yang bukan satuan kerja, maka pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada DIPA Kementerian Negara Lembaga Satuan Kerja Induk Lembaga Non-Struktural. Pembayaran THR dan gaji ke-13 akan dilakukan melalui penerbitan Surat Penerbitan Membayar, SPM, langsung oleh penanda tangan Surat Perintah Membayar, PPSPM, ke rekening penerima. PPSPM nantinya harus mengajukan SPM THR dan SPM gaji ke-13 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN, terlebih dahulu. Sementara, pembayaran THR atau gaji ke-13 untuk pegawai non-PNS di lembaga non-struktural dan lembaga penyiaran publik tidak dapat langsung dikirim ke rekening penerima. Dengan begitu, pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk pegawai non-PNS dilakukan dengan penerbitan SPM langsung melalui rekening bendahara pengeluaran. Setelah itu, bendahara pengeluaran membayar THR dan gaji ke-13 kepada penerima. Penerbitan SPM untuk pembayaran THR menggunakan jenis SPM THR gaji untuk pembayaran THR komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Lalu, untuk pembayaran THR pimpinan dan pegawai non-PNS menggunakan SPM THR LNS selanjutnya, penerbitan SPM untuk gaji ke-13 menggunakan jenis SPM gaji 13 untuk komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Kemudian, untuk pembayaran gaji ke-13 bagi pimpinan dan pegawai non-PNS di lembaga non-struktural dan lembaga penyiaran publik menggunakan SPM penghasilan 13 LNS. Untuk THR dan gaji ke-13 bagi pimpinan dan pegawai non-PNS di Badan Layanan Umum, BLU, yang dibiayai dari PNBP BLU, maka mekanismenya menggunakan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, SP3B BLU.
Pertanggungjawaban SP3B belum dilakukan terpisah dari pertanggungjawaban pembayaran remunerasi. Nantinya, jika terdapat sisa dana pembayaran THR atau gaji ke-13 yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran, maka bendahara pengeluaran harus segera menyetorkan sisa dana tersebut ke kas negara. Penyetoran ini dilakukan terpisah antara THR dan gaji